Hai Minimalis People, kembali lagi dengan aku, Atta, in a girl and minimalist. Yeay, 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 yeay. Kenapa aku lepas masker? Karena ini hari ke-13 aku positif COVID dan mudah-mudahan 2-3 hari lagi tes aku negatif, dan puji Tuhannya ya, mamaku sehat-sehat aja sampai hari ini. Dan ya, selama hampir 13 hari aku udah isoman di dalam kamar, melakukan kegiatan tetap ya, maksudnya tapi tetap jaga jarak dengan mamaku dan juga pakai masker. Juga dengan dogi-dogiku juga aku jaga jarak, nggak menjaga nggak bersentuhan langsung. Dan ya, oke. Aku harap juga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat aja. Tetap jaga kesehatan, social distancing, dan juga jangan lupa pakai masker. Dan yang paling penting, anjingku gonggong. Balik lagi ke video, dan aku harap kalian sehat-sehat aja. Dan yang paling penting sih sebenarnya itu jangan lupa minum vitamin, juga obat-obat untuk jaga antibody, karena kita nggak bisa jagain di luar kita, tapi yang jelas kita bisa jaga yang dari dalam diri kita. Di video kali ini aku akan membagi sebenarnya ada 5 simple habit yang aku jaga selama beberapa tahun ini ketika aku mulai mengadop gaya hidup minimalis. Seperti yang kalian tahu ya, minimalis itu bukan hanya mengenai barang aja, tetapi juga mengenai pola pikir kita, tentang bagaimana kita memanage apa yang ada di dalam diri kita, baik itu secara mentally, spiritually, and juga physically. How to manage pattern, how to manage time, how to manage space. Jadi minimalis itu luas sekali ya. Boro-boro nih kita ngedecluttering barang-barang kita, kalau kita sendiri nggak bisa ngedecluttering kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang menghalangi kita untuk memiliki pola hidup yang sederhana, yaitu minimalis. Di video kali ini aku akan membagi 5 kebiasaan sederhana, 5 simple habit yang aku tetap jaga sampai pada hari ini untuk start hidup minimalis di tahun 2022. So, check it out. Yang pertama, bangun pagi. Aku memang bukan seorang yang morning person ya, tapi aku akuin ketika aku mulai bangun pagi, aku tuh jadi punya banyak waktu untuk planning hidup aku. Ketika kita bangun pagi, kita tuh jadi lebih cepat mengerjakan hal-hal yang kita sudah planningkan sebelumnya dibandingkan dengan orang-orang yang gak bangun pagi. Dan bukannya memang minimalis itu memang concernnya kepada time ya. So, jadi biasakan, dan aku juga masih belajar untuk tiap harinya bangun pagi. Kedua, banyak menulis. Berhubung memang karena aku goalsnya itu ya 5 tahun mendatang, 5 tahun ke depan aku tuh pengen nulis buku. So, udah 3 tahun terakhir ini aku memang gencar menulis. Aku sebenarnya punya channel satu lagi, dimana channel ini adalah tempat aku bisa kayak buku harian lah ya, menuangkan segala apa yang aku alami, curhat-curhatan aku, pergumulan-pergumulan aku, based mengenai devotional journey aku. Dan puji Tuhannya ini kayak seperti buku harian yang bisa aku tuangkan secara visual, dan juga meningkatkan skill aku dalam bidang editing, sinematografi, dan juga fotografi, dan juga yang paling penting itu adalah nulis. Aku harap sih channel aku yang satu itu bisa membantu orang menyadari untuk lebih bersyukur, lebih menyadari artinya hidup, lebih mengetahui bahwa mereka itu berharga, dan yang lebih penting itu adalah mengenal Tuhan dari perspektif yang lebih benar ya. Masih 300 subscriber, tapi intinya poinnya bukan mengenai subscriber, bukan mengenai views, tetapi aku lebih bahagia aja tuh, karena kalau menurut aku sih itu sebagai suatu pencapaian ya, bisa memberkati hidup orang lain. Yang ketiga, planning. Banyak di antara kita yang udah dicatat, udah di-planningin, tapi gagal. Apalagi kalau nggak di-planningin ya, that's why lah kita butuh yang namanya planning. Dari planning kegiatan, set waktu, goals, budgeting, ya itu minimal ya 1 kali seminggu lah gitu.
Yang keempat, membeli dengan cermat atau consume mindfully. Nah, kebiasaan aku nih sekarang kalau misalnya mau beli sesuatu itu, aku pasti mikir panjang dulu, bukan berarti pelit, tapi lebih bijak aja kalau pengen beli sesuatu. Kalau memang nggak perlu dibeli, ya nggak usah dibeli. Kalau memang bisa di DIY, ya usahakan dulu DIY gitu. Nah, kalau mau beli barang nih, sekarang tuh aku lebih banyak berpikir dan ada 5 pertanyaan ketika aku berencana mau membeli barang baru. Nah, yang pertama, barang itu untuk apa fungsinya? Yang kedua, barang itu bisa dipinjam nggak? Kalau memang cuma 1 kali pakai, ya pinjam aja dulu kan nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, seberapa sering kita gunakan barang itu nantinya ketika kita udah beli. Yang keempat, barang itu memberi kebahagiaan kepada kita itu sementara atau jangka panjang. Karena kebanyakan dari kita kalau misalnya beli barang baru, senangnya itu hanya sebentar aja, excitementnya itu berkurang ketika kita udah beli. Ya, dari situ aku belajar kalau membeli barang baru itu ya harus banyak hal yang harus kita pikirkan ya. Dan yang kelima, yang terakhir, kita bisa nggak bertanggung jawab secara finansial. Maksudnya ketika kita udah beli barang itu, kedepannya kita akan kurang nggak dalam hal keuangan, atau untuk memenuhi kebutuhan kita kedepannya cukup nggak gitu. Jadi ya itu tadi, ketika mau beli barang itu sekarang udah lebih ke consume mindfully ya. Kebiasaan simple yang kelima adalah rapi. Hidup minimalis itu sederhana ya, yaitu melakukan hal yang simple aja dulu, yaitu dengan mengembalikan barang yang sudah kita pakai ke tempatnya semula. Kalau kita udah biasa melakukan itu, bukankah itu lebih menghemat waktu dan juga tempat? Dan itu memang goalsnya seorang minimalis, bukan? Yang keenam, sebenarnya ini bonus ya, yang keenam itu adalah bergerak. Dulu sih sempat nge-gym, sempat yoga, tapi 2 tahun yang lalu aku divonis dokter itu ada saraf kejepit. Jadi aku dianjurkan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang ya itu tadi, itu saran dokter, jadi ngikut aja. Sampai dokter juga bilang ya prioritaskan renang, tapi karena dipengaruhi kondisi pandemik ini ya, jadi memang aku meminimalis untuk tempat-tempat umum ya. Jadi hal sederhana yang aku lakukan sekarang yaitu setiap pagi atau sore aku tuh bawa dogi aku berjalan ya. Yang penting bergerak gitu, yang penting kita berolahraga kecil. Dan itu juga kan akan berpengaruh kepada kesehatan kita secara fisik. Dan kalau fisik kita udah sehat juga kan secara nggak langsung juga akan menunjang kesehatan kita secara mentally juga. Jadi ya nggak usah melakukan exercise yang berat-berat ya, cukup kayak jalan aja 500 ya atau 1000 langkah setiap hari. Aku rasa itu cukup ya. Oke, itu aja video kali ini, 5 kebiasaan yang kecil, yang sederhana, yang bisa mengubah hidup kita. Kecil tapi dampaknya besar, dan itu yang udah aku rasakan 3 tahun belakangan ini. I think see you in the next video, and stay healthy and stay safe. See ya!